Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'alan nabi Muhammad. Shollu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafasin biadadin kun lima'lumillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan ormas keagamaan NU Muhammadiyah yang saya muliakan, Bapak Bupati, saya sebagai sahabat hanya mendoakan yang terbaik. Yang perlu Pak Bupati ingat, Imam Abu Fudail bin Iyad dalam sebuah makolahnya dia menyampaikan, yaji'u fi akhiriz zaman yakununa ikhwanal alaniyah wa a'da asarirah. Apa kata Fudail bin Iyad? Akan datang di akhir zaman di mana banyak orang mengaku teman di saat berada di hadapan orang, tetapi menjadi musuh di saat di belakang kita. Lak ning ngarep nyanjung-nyanjung, lak ning mburi kaya gatel. Kalau di depan cari muka, kalau di belakang berbulu domba. Nah, kegagalan kita dalam menggapai sesuatu itu banyak ditentukan oleh circle kita. Coba kita lihat di hutan. Di hutan itu hewan yang paling besar siapa? Gajah. Badannya paling besar, kecerdasannya di atas rata-rata itu gajah. Walaupun gajah juga punya kelemahan. Apa kekurangannya? Badannya besar, burungnya kecil. Makanya dalam sejarah nggak ada gajah kawin kok dilihat sama orang, karena dia malu badannya besar, burungnya kecil. Mungkin manusia juga sama, kalau perutnya besar berarti burungnya kecil.
Jangan lihat yang ada di atas panggung. Ada hewan yang paling kencang larinya, siapa? Citah. Ada binatang, ada hewan yang kelihatan menakutkan, harimau. Tetapi coba Anda lihat, siapa yang disebut sebagai raja hutan? Bukan harimau, Mas. Bukan gajah, bukan citah, bukan ular. Siapa yang disebut mendapatkan predikat raja hutan? Singa. Singa itu raja hutan, dia raja singa. Pertanyaannya begini, kok bisa singa itu jadi raja hutan padahal badannya kalah besar dari gajah, larinya kalah kencang dari citah? Tapi kenapa yang disebut raja hutan itu singa? Alasannya sederhana. Singa ketika melihat gajah dia tidak takut, tapi yang ada di otak singa, dia mengatakan semakin besar lawan saya, semakin banyak konsumsi dan stok makanan saya. Ini menunjukkan apa? Hidup sukses atau tidak itu berdasarkan mindset. Mungkin dulu Pak Diko masuk ke Kabupaten Kendal pertama kali, orang mengatakan begini, ah ini anak muda, kalah terkenal dari istrinya. Jangan-jangan dia jadi bupati hanya karena pansos istrinya yang super Sebenarnya Mbak Caca itu nggak cerewet, cuman ngomongnya kebanyakan. Tapi hati-hati Pak Diko, saya punya teori baru. Wanita adalah pemaaf terhebat. Tapi yang perlu kamu ingat, wanita itu pemaaf terhebat, tetapi penyimpan memori terbaik. Kalau perempuan itu disuruh memaafkan, biasanya gampang, tapi nggak pernah lupa. Makanya kebanyakan wanita itu ahli sejarah. Sekali suami punya salah, seumur hidup ingat terus. Betul Bu? Apalagi karakter perempuannya cerewet. Ya Allah Mas, ingat terus. Tapi santai saja Pak Diko. Laki-laki itu kalau punya istri manut, dia berpotensi menjadi raja. Tapi kalau punya istri galak, dia berpotensi menjadi wali. Kalau istrimu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insya Allah raja wali. Di belakang saya ada Kapolres, ada Dandim. Emangnya mereka berani sama istri? Dulu Pak Jokowi pernah ngasih pengarahan ketika Rapimnas TNI Polri. Pak Jokowi bilang begini, tolong para suami awasi WA grup para istri. Kenapa? Jangan sampai suaminya abdi negara tapi istrinya terpapar paham radikalisme. Saya bilang sama Pak Praktek Mensesnek, arahan presiden bagus Pak, suami ngawasi HP istri. Pertanyaannya, emangnya suami berani? Di mana-mana yang suka ngawasi HP itu suami ngawasi HP istri atau istri ngawasi HP suami. Ini sebenarnya nggak ketemu akal. Laki-laki itu imam itu tugasnya ngatur. Makanya kalau mau sholat tengok ke belakang, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Makmum tugasnya cuma satu, sami'na wa ata'na, saya taat, saya laksanakan. Artinya apa? Imam itu ngatur, makmum diatur. Lagi-lagi imam, perempuan makmum. Tapi ternyata faktanya justru banyak makmum ngatur imam. Makmum yang suka ngatur imam, ciri-cirinya satu, jilbabnya coklat. Oh coklat juga ya Cak? Tapi kamu tak bantu Cak. Coba saya mau tanya, dijawab dengan jujur. Masak itu tugasnya istri apa bukan? Betul, bukan.
Mencuci baju itu tugasnya istri apa bukan? Menyetrika itu tugasnya istri apa bukan? Betul. Karena kewajiban istri itu hanya dua. Satu, dia taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Itu artinya kalau para istri taat kepada suami, kalau suaminya perintah mencuci, ya istri harus mencuci. Kalau suaminya perintah istrinya masak, ya istri harus masak. Jadi masak itu bukan kewajibanmu, tapi tanda bukti ketaatanmu kepada suamimu. Sing lanang perintah masak, masak. Isa-isa, dek melumah-melumah ya. Malah oke gas. Dulu Pak Diko masuk Kendal, orang meragukan, ini anak muda bisa nggak membangun Kendal sebagai kabupaten penyangga ibu kota provinsi Semarang. Orang mikir. Tapi waktu itu saya melihat, coba kita lihat pola pikir dan mindsetnya seorang Diko Ganinduto seperti apa. Apakah dia hanya bermindset seperti gajah yang hanya mengandalkan besarnya badan, panjangnya belalai? Apa bedanya Pak Diko dengan gajah? Bedanya satu, gajah kepalanya ada belalainya, Pak Diko belalainya ada. Sepil matamu, sepil. Dan yang ngomong sepil kok bukan cewek tapi cowok. Ih, aku sisik. Apakah Pak Diko hanya mengandalkan seperti Cita, mentang-mentang lulusan Amerika, kuliahnya di Amerika, Gus Miftah di Amerika? Tetapi ternyata, mohon maaf, Pak Diko mengambil mindset seperti singa. Tantangannya mungkin besar seperti gajah, tantangannya mungkin banyak yang merasa lebih cerdas dibandingkan Pak Diko, tapi mindset apa yang kemudian dia lihat besar ini bukan sebagai sebuah musibah tapi tantangan. Makanya singa berhasil menjadi raja hutan. Kalau dalam konteks kekiaian umpamanya, saya orang yang sadar diri, karena saya punya keyakinan percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Makanya cowok-cowok kayak kamu tadi yang bilang sepil Pak Diko, kamu harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Jadi ngomong aku mau belalai Pak Diko, kamu sepil karena kamu sadar diri bahwa belalaimu kecil. Dalam konteks ini mohon maaf, saya berpikir bahwa Allah takdirkan saya itu tidak menjadi orang alim dengan kemampuan yang terbatas. Tapi begitu al-maghfurlah Badim Yatir Rois, beliau menyampaikan qalilum minal yaqin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Orang yang dianugerahi yang sedikit tetapi yakin dengan kemampuannya, itu lebih baik dibandingkan orang yang punya kemampuan besar tetapi tidak bisa memaksimalkan potensinya. Mindsetnya apa? Singa. Contoh kasus, Gus Miftah kalau pengajian sering bagi-bagi duit. Tahun kemarin bakul es tak borong semua. Apakah tahun ini mau diborong lagi? Apakah es tehnya masih? Silahkan dijual. Kan saya cuma tanya. Kalau saya cukup kopi, karena ada penelitian terbaru Pak Diko. Seorang laki-laki yang minum kopi sehari 3 cangkir akan terlihat lebih muda dibandingkan kakeknya. Lebih muda dibandingkan kakeknya. Kata
Pak Diko nggak usah ngopi juga sama. Kok kamu gitu-gitu amat sih? Bilang aja iya gitu, ngapain sih? Mentang-mentang habis tak roasting belalainya. Kalau saya bagi-bagi duit, sebenarnya tujuan saya apa? Ngukur mindset jamaah. Bagi mereka yang ketika saya berbagi duit, angkat tangan kemudian berdoa, ya Allah ya Rob, mudah-mudahan saya juga bisa berbagi kayak Gus Miftah. Itu mindsetnya orang kaya. Tapi mayoritas jamaah apa? Begitu melihat orang bagi duit, dia angkat tangan, Gus tolong saya dibagi. Itu mental kere. Kok begitu saya bilang es teh, Gus diborong, mental. Mindsetnya ini perlu dirubah. Lah ternyata mas, mindset itu kembali ke persoalan circle. Seekor domba bergaul dengan 10 harimau, maka mindsetnya domba akan seperti harimau. Tapi sebaliknya, seekor harimau circle-nya dengan 10 ekor domba, maka mindsetnya seperti domba. Suami-suami, kok dia punya circle suami yang lain tidak takut istri, pasti dia akan berani. Tapi begitu bertemu dengan orang-orang yang takut istri, pasti takut istri. Kalau saya nggak takut istri, cuman istri saya lebih berani. Kamu nggak usah ketawa, Caca lebih parah. Nah, maka disitulah kemudian Allah ajarkan kepada kita, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayat ngajarkan kita jangan malu untuk bertanya. Pemimpin muda itu asik kenapa? Karena nggak malu untuk belajar. Gus, saya harus bagaimana? Kalau begini tepat apa tidak? Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya apa tidak? Maka kemudian Tuhan sendiri adil. Guru itu dibuat bermodel-model. Ada guru yang unggul dengan kealimannya, ada guru yang unggul dengan kesolehannya. Siapa di antara mereka yang paling sempurna? Alim dan soleh. Cuman untuk mencari pribadi guru yang alim dan soleh ini susah. Makanya ada guru yang tipenya alim tapi kurang soleh. Ada banyak orang soleh tapi tidak alim. Contoh mas, ada nabi bapak dan anak. Bapaknya ini soleh, anaknya alim. Ada nabi soleh, siapa? Daud. Ada nabi alim, siapa? Anaknya Daud, Sulaiman. Nabi Daud ini soleh tapi kurang alim, sementara Nabi Sulaiman ini alim tapi kurang soleh. Lah Pak Diko kalau punya hajat, umpamane nyalon wali kota Semarang, umpamane kalau minta doa, mintalah doa kepada kiai yang soleh. Tapi kalau ngatur strategi apalagi kampanye, belajarlah dari kiai yang alim. Lah persoalannya, Gus Miftah orang alim terus orang soleh. Tapi dongone mandi. Tahun kemarin Gilga belum kenal sama Happy. Saya bilang apa? Gilga nikah dengan Happy. Mandi bro. Pak Prabowo datang ke pondok saya, Gus, apakah saya harus jadi calon presiden lagi? Saya bilang, bukan Pak Prabowo yang pengen jadi presiden, tapi rakyat membutuhkan Pak Prabowo jadi presiden. Beliau tanya, jadi Gus? Jadi. Nyatanya jadi. Diko minta doa apa? Wali kota Semarang, wani piro. Pak Diko, menurut Anda semuanya jadi wali kota Semarang atau Bupati Kendal? Kenapa mereka milih Bupati Kendal bro? Karena move on itu berat.
Anda tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajarinya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Nabi Daud itu soleh, Pak. Ciri-ciri orang soleh itu. Nanti Pak Kapolres, tak kasih tahu. Kenapa kok kita itu udah penyidikan dan sebagainya. Itu ternyata Nabi yang pertama kali mengajarkan itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Termasuk tongkat komando itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Contoh kesolehan Nabi Daud. Dulu ada kakak adik namanya Sugro dan Kubro. Kubro dan Sugro. Sama-sama hamil. Kayak gini suara musik apa tak kayak? Baru ini saya pengajian kok ada backsoundnya ini. Wong tahu sih aku no backsound gitu. Itulah mungkin salah satu kelebihan dan keunikan atas tinggalannya Bapak Bupati Diko. Pengajian ada backsoundnya. Tahu sih kok backsoundnya barongan gila ya. Ora nyambung belas kendali jalan. Aku jadi gimana gitu. Pokoknya gue si Aftersen si Hasan, karena santriku si Hasan, kita kan nyanyi lagunya Darboy lo, seneng aku saya. Saiki aku wis gede, iso golek LCD. LC itu ladies caca, itu LC. LC itu apa katanya? Kalau lah kelas wong Kendali pengen lagu ini yang ngono-ngono kae. Cinta siapa? Lah kurang ajar kan. Cinta bojone wong iki. Ngono nganggo haha hehe iki kepiye? Ternyata kalau laginya Aftersen yang terkenal bukan itu. Bukan. Saka Yogya nganti tekane Wonosari, wong wedok saiki seneng nglarani. Wis tak korbanke waktuku, isih wae kalah karo gendhaanmu. Mosok wong kendel ngerti haha hehe. Malah sekop gitu. Mosok kiai kok sekop gitu. Contoh kealiman Nabi, mohon maaf, kesolehan Nabi Daud. Ada kakak adik namanya Kubro dan Sugro. Dua-duanya hamil, meteng, ngandut. Bahasa Jawa paling halusnya adalah anggar beni. Kalau anggar sari itu menstruasi, kalau anggar beni itu meteng. Bahasa Jawanya yang lain bobot. Apalagi Bu? Meteng. Itulah bedanya tiang listrik sama tiang jaler. Tiang listrik madangi, tiang jaler metengi. Selama 5 tahun di Kendal sudah bisa bahasa Jawa apa aja Mas? 4 tahun apa aja? Kalau meteng tahu? Caca meteng meneh ora kan? Mudah-mudahan selesai pekan raya ini Mbak Caca hamil lagi, kembar 5. Tunggu aku mandi loh Cak, yakin Cak. Sampai Caca mengandung kembar 5, lahirannya tidak normal, tidak cesar, tapi di download. Wah, cakep mainnya. Iki yang ngono, dodol dhewe dinikmati dhewe iki.
Kamu maju sini, khusus penjual merah putih tok ini. Saya terpesona dengan nasionalisme. Awamu yang ngono 17 Agustus, jarene cinta NKRI, bahasan tuku bendera dinyangel lah goblok. Jarene harga mati, NKRI harga mati. Tuku bendera kok ngenyang. Kowe dodolan apa? Bando. Rumah sama aku kon tuku nganggo bando ngono. Satu bando harganya berapa? 15.000. Kowe mbadene kakayan cocok. Oh, 15.000 gitu. Itu semuanya masih ada berapa? Yang di tangan kamu sama jindasmu itu. Udah tak beli 200.000 dibagi sana. Enggak, saya tadi yang lain gak usah maju, yang saya panggil baru saya beli. Kowe ora tak celuk maju kaya apa malah mau nyengir matamu. Saya beli karena merah putih, bukan karena es teh. Kowe dodolono kok wancine aku pengen tuku tak celuk, rasa bengak-bengok ning kono. Jamaah yang ngono, ana wong dodol ora dituku gratis ngerayo. Alah. Sengit tau. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula jeung cinta Nabi Daud niku. On bisa dia mamparin. Napa Bu? Kowe yang ngono berentuk Bandung nembung es teh. Emangnya aku cowok apaan? Tolong cewek-cewek jangan teriak minta uang. Saya sama cewek nggak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Nabi Daud dilapori atas sebuah kasus. Kasusnya apa? Kowe iki mlaku dodor sandrabi ning kono, kowe njrabi kok nganti esuk, lah aku ora karep ora tak tuku. Kowe lah ikhtiar tenanan, atiku ternyuh baru tak celuk. Kowe malah gremis ning kono kok. Wis rupamu kaya kotak infak. Kowe iki dodolan dhisik sing maksimal, dodolan dhisik kono. Engko lah wancine aku pengen tuku tak celuk. Rasa ngatur-ngatur aku. Malah ngatur-ngatur aku. Diku ora wani ngatur aku kok kowe iki lho. Sing wani ngatur aku lah ora bupati tapi bojone. Kono dodol dhisik kono rasa jerabing ning kono. Aku lah ngamuk nyandat gue malah ra iso ngaceng lho kowe. Baru wedi lho ngono. Dodolan dhisik, engko lak wancine aku trenyuh tak tuku. Ning trenyuh apa ora aku ya ora ngerti. Mosok trenyuh direncanakan. Ada kasus, apa kasusnya? Sugro dan Kubro ini sama-sama hamil. Begitu melahirkan, bayi itu kan sama. Makanya kenapa ada istilah bayi yang tertukar. Makanya kenapa bayi di rumah sakit itu dikasih gelang. Karena bisa jadi, begitu lahir dulu itu, umpamanya, Pak Diko sama Pak Kapolres, ini sama. Wong bayi ini mau ngabang kok. Maka kenapa kemudian dikasih gelang? Singkat cerita, Sugro dan Kubro ini punya anak Pak Diko. Dua-duanya ke hutan. Ternyata salah satu bayinya dimakan harimau. Bayinya tinggal satu. Yang menjadi persoalan adalah bayi yang tersisa ini bayinya Kubro atau bayinya Sugro. Dua-duanya nggak mau mengalah. Bayi dalam gendongan Sugro. Kubro sang kakak tidak mendapatkan bayi itu. Dibawalah ke pengadilan dan mahkamah Nabi Daud alaihissalam. Dua-duanya ngaku. Kubro menyampaikan, Nabi Daud ini bayi saya. Sugro pun menjawab, nggak bisa Nabi, ini bayi saya. Buktinya apa? Yang gendong saya. Kembali lagi, Nabi Daud itu orang soleh. Ciri orang soleh itu nggak banyak suudon, nggak banyak dzon. Ya omong nampak. Coba jenengan persani teng desa-desa, lah wong niku soleh kaya Mbah Mudin niku nyuwun.
Niku nyuwun sewu. Mungkin mereka nggak ngalim, tapi Mbah Mudin itu pasti soleh. Yang ngurusi dari kelahiran sampai kematian, kalau di Jogja namanya Mudin, di sini apa namanya Gus? Lebay. Itu orang soleh. Tapi nyuwun sewu Gus, saya itu punya teori yang mengatakan begini. Bukan teori ya, tapi dawuh. Hati-hati dengan orang-orang yang dianggap soleh kemudian kelihatan di soleh. Ada pendapat dari Syekh Ali bin Abi Bakar Asyakron. Beliau mengatakan begini, ad-du'a'u min salimil jinan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya soleh itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada orang yang lisannya fasih. Mbah-mbah dulu itu soleh mas, tapi lisannya nggak fasih. Orang sekarang banyak yang lisannya fasih tapi hatinya nggak soleh. Mbah-mbah dulu itu menyuwun sewu kayak Mbah Lebe itu Gus kalau berdoa. Kadang-kadang domirnya juga nggak pas tapi mandi. Dongane wong mati, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa piyatang pil jasadina. Tapi mandi. Irhamna ya arhamar rahimin, Mbah Mudin irkamna ya arkamar rahimin. Tapi mandi. Nabi itu kalau soleh nggak pernah suudzon. Nabi Dawud ini anak saya kata Sugro. Nabi Dawud percaya, oh iya iki anaknya Sugro. Buktinya apa? Yang gendong bayi si Sugro. Maka diputuskan oleh Nabi Dawud bahwa bayi ini adalah bayinya Sugro. Pengadilan ditutup. Keluar dari mahkamah ketemu Nabi Sulaiman. Kuwi ngopo meneh kuwi? Apa cak? Cicak. Oh kalau punya Diko bukan cicak soalnya boyo. Ih ganggu ya cacak ini. Mateng mana cawe cak dulu wae cak. Ya kalau Mbak Caca itu nggak segera ambil lagi ya lumrah lah. Om Padiku nggak pernah di rumah. Kampanye terus. Padahal kampanye itu kan karakternya satu. Banyak ngomong, nggak dicoblos-coblos. Iya. Coblos mas. Begitu keluar dari mahkamah Pak, ketemu Nabi Sulaiman. Ada apa? Ditanya. Ini kami habis sengketa soal bayi. Terus anaknya siapa? Sugro. Alasannya apa? Ini. Nabi Sulaiman langsung mas masuk ke mahkamah Nabi Daud dengan mengatakan apa? PK, peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali itu Pak sudah ada sejak Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tidak hanya sekarang. Tidak hanya sekarang. Jadi kalau kalah kemudian mengajukan ke MK itu sudah dari dulu ada. Ada. Akhirnya dibawa Nabi Sulaiman ke mahkamah. Nabi Daud, saya melakukan peninjauan kembali. Saya kurang percaya kalau ini bayinya Sugro. Saya akan tes kebenarannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Sugro ditanya, Sugro, ini bayi siapa? Dijawab, bayi saya Sulaiman. Kubro ditanya, Kubro ini bayi siapa? Bayi saya. Dengan alasan masing-masing. Dua-duanya nggak mau ngalah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Karena dua-duanya nggak mau ngalah, semuanya punya bukti. Izinkan saya yang memutuskan, kata Nabi Sulaiman. Bayi ditaruh di tengah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Karena dua-duanya merasa punya bayi ini, maka bayi ini akan saya belah menjadi dua. Yang separuh untuk Sugro, yang separuh untuk Kubro. Sugro menjawab, silahkan lakukan wahai Sulaiman. Sementara Kubro menjawab, jangan Sulaiman, jangan kamu belah bayi itu. Biarkan saja bayi itu dirawat dan dipelihara oleh si Sugro. Gara-gara kalimat ini, Nabi Sulaiman memutuskan, bayi ini saya putuskan. Yang tadinya putusan Nabi Daud menyatakan milik Sugro, saya meyakini bayi ini milik Kubro. Apa alasan Nabi Sulaiman? Psikologi seorang ibu. Seorang ibu nggak akan membiarkan anaknya dibelah. Sementara si Kubro mengatakan apa? Jangan dibelah wahai Sulaiman, biarkan Sugro yang memeliharanya. Artinya apa? Naluri ibu justru ada pada si Kubro, bukan pada si Sugro. Akhirnya bayi diputuskan milik Kubro, yang tadinya diaku milik Sugro. Ini apa mas?
Yang lebih dawuh itu kok bukan kok goblok, enggak. Orang soleh itu ngati-ngati. Kalau orang alim itu banyak kemudian mencari reason dan alasan. Makanya nyuwun saya mas, kalau minta doa datang ke orang soleh, kalau minta dikampanyekan datang ke orang alim, strategi. Loh kamu datang ke saya itu salah mas. Wes orang alim orang soleh tapi sakti. Beter kandhani. Iya biar kene iki AKBP. Aku kiainya Bapak Prabowo. Wah. Nyatane menang. Ora sanggup yang guyu milih beda yang guyu Gus. Oh padha to. Jenenge kowe iki Ganjar. Oh ora. Iso. Nah. Maka saya sebagai sahabat Pak Diko, mohon maaf. Saya hanya ingin menyampaikan Pak Diko. Pada akhirnya posisi apapun yang Pak Diko pada akhirnya dapatkan, dimanapun takdir Pak Diko, ingat Pak, posisi apapun asal sesuai passion itu enak Pak. Maka mohon maaf, sesuatu itu kelihatan indah kenapa? Karena berada pada tempat yang pas. Kadang-kadang sesuatu yang murah itu bukan karena barangnya murah, tapi salah tempat. Saya kemarin ngopi di Hotel Grand Hyatt Jakarta, samping HI. Saya pesen singkong goreng. Satu porsi dihargai berapa? 170.000. Larang, soalnya ngerti sing tuku wong sugih, ra kaya cangkemmu. Iki mau jawab apa ya kok sengit aku. Sementara singkong kalau dijual di Pekan Raya Kendal mungkin satu porsi hanya dihargai 5.000. Kenapa? Bukan kok barangnya yang salah, yang tidak berkualitas, tempatnya yang salah. Makanya apa? Sesuatu itu indah mas kalau sesuai dengan porsinya. Contoh, rambut ini indah ketika berada di atas kepala, tapi begitu berubah tempat jadi nggak indah. Contoh, rambut masuk makanan. Walaupun di kepala rambut kelihatan sebagai mahkota, masuk makanan, orang jijik nggak mau makan makanan yang ada rambutnya. Ini baru rambut, apalagi gigi. Untu nyemplung neng soto, Pak. Rambutnya gilani loh, Gus. Oh, meneh untu, Gus. Jadi ada cerita Kiai NO, Kiai itu diundang tahlilan Gus, tahlilan. Suguhane rawon, makan itu wantri. Karena Mbah Mudin yang mimpin tahlil ini ngaduk-ngaduk rawon itu lama banget. Mbah Mudin cepetan mendet rawone, gantian kali sing buri, sing sabar cuk, Mbah rong rampung. Dinda nih pindah-pindah. Akhirnya Mudin takoni, "Lan jenengan iki goleki napa rawon?" "Ora, untukku nyemplung ning rawon." Rawon rasa untu. Nah, makanya selaku sahabat saya hanya mengatakan ke Pak Diko, iling-ilingan tenan omonganku. Carilah tempat di mana kamu dihargai, bukan hanya dibutuhkan. Sebab banyak yang datang karena butuh tapi lupa cara menghargai. Makanya cewek itu jadilah cewek yang dihargai, bukan yang dibutuhkan. Kalau kamu dihargai, Dok, senajan toh kamu sudah kempot, nenek, keriput, tetap dihargai oleh suamimu. Tapi kalau cewek aja dibutuhkan, bari cilik tinggal minggat tak kandani. Sengit tahu. Saya menunggu sapa? Yo cangkeme mau lho. Ya selawatan dhisik, Saya mau ngasih selawat tanda syukur kita untuk Kabupaten Kendal. Kabarin nanti si Mas Aftersen, pokoknya saya ngaji rampung dulu, baru setelah ini Aftersen sampai subuh. Pokoknya kalau konser yang lain tuh rusuh, kalau sama Gus Miftah insya Allah nggak ada yang rusuh. Anak musiknya nih buri.
ibu-ibu hadro. Waduh, ora meyakinkan iki. Mosok ki ning ganteng sing ngene iki rondo-rondo ini ya. Ibu-ibu sing mburi iki langsung nutupi cangkem ngene. Tak pikir isin, Bruno pamer gelang. Sa tes suara dhisik, Gus. Aja mau tabuhin dhisik, Bu. Rasa terlalu semangat nggih. Amplope dereng jelas nggih. Ini berarti saya ngaji di Pekan Raya Kendal itu yang keberapa ini, Mas? Yang ketiga ya, Mas? Dari awal. Selalu penutupan. Namanya padahal miftah. Miftah itu hanya kunci pembuka. Yang bisa begitu hanya Pak Diko tok itu. Bupati, wali kota se-Indonesia kuwabe pengen ngundang Gus Miftah. Sing menangan mong Diko tok. Jadi kok ora kok wedi karo Diko, wedi karo cacane aku. Harus ngomongin ora iso direm ya. Tapi insya Allah Mas, semakin kamu sabar dengan cerewetnya Caca, kamu akan semakin sukses. Karena yang nyatane Umar itu iso sukses dari khalifah itu mergo dicereweti karo bojone. Umar itu setan jin demit takut. Sama Umar takut. Tapi Umar ya takut sama istri. Jadi kalau bapak-bapak kok sekarang kalah sama istri, lumrah bojomu luwih medeni daripada jin. Kata Caca, ih Diko seneng banget lagi. Emang iya. Pada sudah dipendam bertahun-tahun ya Caca. Mohon bersabar Pak Diko. Caca adalah ujian. Insyaallah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ketoknya lu hampir nanti tabu deh. Tapi kompak ya suaranya. Main kerungu. Ibu-ibu Adro main tarian mawon. Beli sabun dapatnya sampo, beli sandal di kota baru, matur nuwun Bapak Diko, Kabupaten Kendal semakin maju. Matur nuwun Bapak Diko, Kabupaten Kendal semakin maju. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Vokalisnya ngegas toh. Karo kiai ngegas apa nih karo bojone. Minum kopi rasanya nikmat, beli sandal di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat. Dari Kendal untuk Indonesia, mari ngaji dan bersolawat. Dari Kendal untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah
Allah suaranya kewe rendah. Bahasa tengah oratan munggah meneh. Panjen wong itu kira iso diatur tenan. Ada pisang dimakan kadal, pergi ke desa membeli arang, digoganin duto Bupati Kendal, semoga jadi wali kota Semarang. Salatullah salamullah ala Toha ya Allah. Ya, hati sangoni wae mesake kan. Kategel lalu. Kata ya dong lagi mergo ora duwe tenaga. Orang kita sangoni barang ki mau. Wis tak sangoni $100 Singapura wae nya. Kayak mbak-mbake kayak kan kok. Sak. Alhamdulillah. Ala yasin hadibin. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nongko digawe lemari, digogah jadi bupati, oke rondo sing jaloti. Beli sampo di tengah pasar, beli semangka dapatnya karet. Pak Diko suami yang sabar, Mbak Caca istri yang Diko tepuk tangan. Cak, tepuk tangan, Cak. Sopo sih ngomong nanti malam jatahnya pray dulu ya Pak. Rene tak kayak duit gue. Ngomong kok bener gitu. 200 Gus, 200 kayak Gus. Aku pejamiknya masih ngomong wi, tak takoni wong kowe wong Kendal apa ngendi kowe? Kendal, aku nyilih mik, tak tangkap Kendal. Sini kono dhisik. Pejamik. Mik. Gus Topik jelane apa Gus Ambiar? Jenengmu sapa? Ngadeko. Muhammad Abdi Nugroho. Ya Allah. Wajahmu tidak seindah namamu. Panggilannya Muhammad Adi apa Nugroho? Abdi. Kamu umur berapa? 15. 15, koremu tua banget. Kowe kelas piro di? Kelas kali SMK. SMK. Jurusan apa di SMK? TBSM. PBSM ya apa? Teknik bodi sepeda motor. Teknik bodi Sepeda motor. Oh, gaweane ngrusak motor kuwi. Nggih, leres. Karso sangli, Gus. Iya, ceremet bae. Cita-citanya Abdi pengen jadi apa? Damkar. Damkar. Kenapa pengen jadi damkar?
Seneng dolanan banyu, Gus. Oh. Seneng dolanan banyu iki lho. Ya Allah. Damkar ya wis tak dengake muga-muga kita iwak ya. Lah seneng dolanan banyu kok. Ya ngono to. Menurut kamu, apa yang kamu suka dari kepemimpinan Pak Diko? Apa? Ayo. Ulang-ulang, Gus. Apa yang kamu sukai dari kepemimpinan Pak Diko sebagai bupati? Seneng, Gus. Wonge merakyat, Gus. Merakyat. Contohnya apa contohnya merakyat? Yo contohnya ngene iki to, Gus. Kadang ngatake ngacarake pekan raya ngene iki Oh, selawatan. biar saat durunge Pak Diko ora ono ngene iki. Ora tahu. Longko kayane. Oh, longko. Longko. Baru era Pak Diko baru ada seperti ini ya. Oke, Gus. Kue seneng berarti. Seneng to. Berarti tujuannya Pak Diko itu tepat karena tujuan membuat acara seperti ini menghibur wong susah kayak rupamu. Wah, Wis tambah 100, tambah 100. asik cair. Kamu kalau dikasih uang untuk beli apa? Nggih ngeslot tak ajar. Ora no, Gus. Iya apa? Paling cowok wis tak gawe bendera, Gus. Wah, tambah 100 bendera. Asik. Nasionalis kok. Tanya bendera apa? Yo bendera kaya bendera selawatan kan lho, Gus. Lu merah putih pikirku mungkin. Yo monggo tak cetakno sisan, Gus. Oh ya, apik. Yo tambahin nah to. Apa res? Gebuk cah ompong ki hukumnya apa? Wes, dongake Pak Diko sukses ya, Lia. Amin. Mudah-mudahan terkabul cita-citamu. Dolanan banyu. Kowe dadi Nyi Roro Kidul. Ya terima kasih Mas Abdi Nugroho. Sama-sama. Siapa yang pengen mengusulkan aspirasi untuk Pak Diko atau ngomong apapun tak kayak duit? Soal kendal. Ibu-ibu ganti, cewek. Mana? Itu ibu-ibu tengah itu, ibu-ibu tengah itu. Nah, itu. Ya berdiri Bu, yang tengah itu, putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rizka Cindy. Rizka Cindy. Umur berapa Bu? Umur 24. Sudah menikah? Belum. Inilah jodohnya Muhammad Abdi Nugroho. Sudah ada calonnya. Oh, sudah ada calon. Sorry ya Abdi Nugroho, cintamu bertepuk sebelah tangan. Jarene Abdi Nugroho becek ketitik Allah ketara, wis baca tak beri BE malah ditikung karo kanca. Mbak Cindy pekerjaannya apa? Apa? Guru apa? Guru pendamping. Oh, guru pendamping. Abdi kalau cari istri besok carilah istri yang profesi sebagai guru. Nyeneng kele, melebu kamar langsung takoni, "Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" Ngono ki jawaban, lupa mama. Bojomu mesti jawab, "Ayo papa ulangi lagi." Cindy ngajar apa Cindy? Guru pendamping, Gus. Lah guru ngajar apa? Dampingi niku napa anak. Oh, dampingi berkebutuhan, anak. nggih. Semua pelajaran. Dan Apa? mendampingi anak berkebutuhan khusus. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Cindy. Apa yang kamu rasakan atas kepemimpinan Pak Diko 4 tahun ini? Alhamdulillah Kendal banyak acara sehingga masyarakatnya bahagia dan senang selalu, Gus. Senang selalu. Pembangunan apa yang udah kamu rasakan terhadap pemimpinan Pak Diko? Apa wis dibangun oleh Pak Diko? Perpustakaan, Gus, karena perpustakaan dekat dengan rumah. Wah, bagus. Apa lagi? Terus RTH Kabupaten Kecamatan Boja, RTH Kecamatan Kaliwungu. RTH itu kepanjangannya apa? ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Itu banyak dibangun sama Pak Diko. Nggih. Kamu sekolahnya di mana? Kebutuhan khusus itu. Sekolahmu di mana? Ngajarnya di SDIT Robani. Itu Robani. Udah, karena kamu guru kebutuhan khusus, tak kasih 1 juta. Matur suwun, Gus.
Doa kamu untuk Pak Diko dan Mbak Caca apa? Semoga kedepannya semakin langgeng. Semoga bisa terwujud menjadi wali kota Semarang. Amin. Amin. Ya Terima Rabbal kasih Mbak Cindy. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. pengen satu lagi ibu-ibu yang paling tua, nenek-nenek. Yang paling tua, yang paling tua, yang paling tua. Tur lagi sorondo. Oke, ini mbah ini, pergi. Wani ora. Sing wani mbah-mbah, sing wani mbah-mbah, sing wani. Saya pengen dengar. Siapa yang jualan mana? Oh, mbah-mbah itu yang jualan itu sini. Yang yang ngono yo wis tuwa jilbabe pink. Alah. Zizik. Terus Piye yo? terus kula wong cilik mboten sekolah tapi saged golek duit. Iya. Betul. Namanya Bu sinten? Ani. 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 Bu Ani, umurnya berapa? Udah 56. 50. Oh, semeh mati. Oh, enggak. Masih punya suami Bu Ani? Oh, masih. Masih. Suaminya pekerjaannya apa? Bangunan, Pak. Oh, bangunan. Iya. Alhamdulillah. Kalau ibu tiap hari jualan kayak gini? Iya, jual sekolahan di SD. Oh, jualan sekolah. Jualan di sekolahan. Oh, jualan di sekolahan. Terus saya nyetori ke SMP, SMI. Oh, suge, setor suge. Ya, pembuatan suge. Anaknya berapa? Satu. Oh, satu. Gue kira semeteng kok. Sampun, mboten Oh. ngetos. Oh. Coba asli Kendal. Kula saking Solo. Oh, saya Solo. Nggih. Tapi kenal kali Pak Diko. Kenal kula derian badhe ndukung badhe dados pribadi kula ndukung kok foto kali Pak Diko. Wong Solo kan dukung ning Kendal iki lho. Oh, dalamnya mriki, asline Solo. Nggih. Dalamnya mriki. Nggih. KTP-ne pundi? KTP-ne pundi? Ya, KTP-ne nggih mriki pun pindah. Oh, men mriki. Nggih. Jadi kan pengen panjang umur. Nggih. Manggawe KTP seumur hidup, nggih. Insya Allah ora mati-mati. Kan seumur hidup. Nek ora mati-mati ya mangke pripun ta? Ya. Gus, iki kan wong cilik nggih, Mungkin. nganu niki kan Bari takon apa? badhe pangkat Mas Digo niku nek dados nganu sing Nganu apa? Kok majiku dados nganu iki lho. Tapi niku ta sampun hebat. Sama hebat terus. Terus niki yang kali apa enten perkara yang ngeten iki sekolah saged dodol. Jenengan dari awal dodol. Nggih. Setiap malam asal penghasilan pinten? Sekedhik tapi nek Piro sepi. ngaku? Piro? Paling minimal Paling- berapa? Minimal 150. Satu second. Paling banyak selama pekan ini berapa? Ya kali 100 mon niku. Berarti dari awal sampai hari ini udah berapa duit Pak Dini? Yo, saya nggak bisa ngitung untuk Oke. Enggak iso ngitung berarti oke. Nggih, mboten maksudnya kan ngeten anu kados apa ngoten. Kalau saya kasih uang untuk beli apa? Untuk beli apa ya? Ih, kemayune. Gerobak, Bos, gerobak. Gerobak apa? Gerobak untuk jualan mie. Loh, mau jualan mie? Iya, saya udah jualan mie di sekolahan. Harga gerobak berapa? 1 juta berapa saya nggak tahu, cuma kemarin saya nawar. Ya udah karo konco tak kayak 1 juta, gitu gerobak ya. Alhamdulillah. Matur nuwun ya, Pak Bupati, matur nuwun. Gus kita tuh nggak apa? Tidak kayak kasih sehat panjang. Nganggo mie, Ngangge mie. nganggo mie ki lho. Panjang umur, Bos. Bu siapa tuh namanya? Ani. Bu Ani di rumah masih punya mic tak? Oke, teman-teman gerobak ya. Aja ke top up FF tak aja. Matur nuwun ya, Gus. Ya, matur nuwun. Sekarang bapak-bapak yang paling tua. Bapak-bapak yang paling tua. Kakek. Di kakek. Di sing tuwek Mbah ini Mbah mriki Mbah nika putih niki tekan niki. Kacamata ireng niki. Ah, ya Allah, sing niki. Gawayane kacamatane wargamu iki lho Mas. Ya Allah.
Iki tuwa urung iki. Wah, iki cah nom rupa tuwa iki. Ya wis ora apa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Coba kacamatanya dipakai. Tinggo. Fan berat. Ya, tinggo. Ya Allah, itu Kang ngelas ya Allah. Pripun Gus? Namanya siapa? Ngatani. Ngatani. Iki kita ini sastra iki. Kalau sastra kayak nggak tahu ini ngatani. Ngatoni juga boleh Gus. Oh, ngatani juga boleh. Kamu dari mana ngatani? Dari Kendal juga Gus. Jan prejenganmu modelnya kayak ngono kuwi. Nggih Gus. Kowe ngapa nganggo kacamata ngono kuwi? Kan ngikut Kyai Gus Miftah. Oh, melu-melu aku. Kan saya udah bilang kalau saya itu penggemarnya Gus Miftah. Walah bentik kayak duit rupamu. Pekerjaannya apa ngatoni? Pekerjaannya apa? Ngelas Pak. Oh, tenang Mas. Iya Gus. Oh, karena bener cangkemku berarti. Ya Allah, tukang kelas tenang. Kamu asli Kendal? Asli pribumi Gus. Nah, asli pribumi. Apa prestasi Pak Diko menurut kamu? Ya sangat maju. Kendal menjadi sangat maju banget Gus. Gue gayanya, gue tarik nafas kayak orang gerung gue. Ya, kosok jadi pengamat. Majunya dalam bentuk Yo. apa? Grogi Gus. Asli Gus. Majunya dalam bentuk apa? Rasanya gede di tong ini barangnya apa? Apa? Majunya Ya apa? dalam segi pembangunan Indonesia menjadi sangat maju dari Kendal dari Indonesia loh. Inilah dia pengamat politik dari Kendal, Iya, Gus. Rocky Ngatani. ya Kendal menjadi sangat maju Gus. Maju, Dari pembangunan semuanya rata Gus. rata. Dari desa ke desa itu terinjak semua. Kemiskinan menurun nggak? Gimana? Kemiskinan menurun nggak? Enggak Gus, alhamdulillah menjadi maju. Maju pembangunannya. Rungono cangkemku. Kemiskinan di Kendal menurun apa enggak? Oh tidak Gus. Malah maju. Sedikit melawat dikit Gus. Kalau khusus Ngatani ini kemiskinan menurun. Menurun dari Ngatani kepada anak-anaknya. Malah maju cangkemmu ini. Gue dari tukang las, melu wong apa ngelas dewe? Dewe Gus. Dewe, berarti usaha kamu sendiri. Nggih Gus. Wis disyukuri pira-pira ya. Iya. Mula orang nganti rasa syukur so dilas cangkemmu kowe. Wis kan kayak 500 nih. Matur suwun. Aja nggih mangku purel tak ajar. Mboten pareng Gus. Kowe tau karaoke apa ora? Nate Gus. Tengah Agustusan. Oh, Agustusan. Ya saya 500. Nah niki pun persiapan nih. Oh, persiapan. Kowe lah nyanyi lagu dia apa? Yo. Beda sithik kalih mangku purel niku. Sematur masih ngatani. Sami-sami Gus. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oh, ini kayak dilanjutin ngaji nih. Wis loro watang Gus. Ya Allah, ya Allah. Bagaimana kemiskinan di Kendal? Alhamdulillah semakin maju. Kamu menghina prestasi Pak Diko kamu ini. Pantes jenenge ngata-ngatani kok. Payah. Nah, untuk itulah kula matur nopo. Ketika berbicara niku antara wong tua sing biasane soleh karo wong nom niku sing biasane sok alim niku. Kemajuan itu Mas, itu harus mencakup dua hal. Yang pertama, kemajuan bangsa itu adalah ketika menghargai sejarah dan masa lalunya. Tapi di satu sisi mampu tampil untuk berinovasi. Kehebatan pemimpin muda ini saja kita beriku niku. Kulo niku nembe sadar Gus. Napa kok NU itu muhafadzah alal qadim wal ahdu bil jadid. Itu karena memadukan antara yang klasik dengan yang modern.
yang lawas dengan yang baru. Piye-piye le awake dhewe senajan to pinter, ijazahmu luwih dhuwur, sekolahmu luwih oke. Ora iso ngremehke wong biyen. Orang lama itu nyuwun sewu. Kadang-kadang ilmune nggak bisa dinalar. Contoh, awake dhewe cilik biyen karo wong tuane diajak lunga ning kutha. Numpak motor apa numpak bis delalah ning dalan kebelet ngising. Apa ilmune mbah biyen? Kon gegem watu. Logikane apa hubungane ngising karo gegem watu? Ning ngatane yo mampet Mas. Lah nganggo nalar kan kudune ora digegem tapi diseselke ning silite. Niku ilmune mbah mbiyen tapi mandi. Lagi contoh. Tangan cantengen. Apa ilmune mbah mbiyen? Kon lebokke bol pitik. Apa hubungannya canteng karo bol pitik? Hangat. Oh, abdi tau ngrasake anget. Tapi ya mari. Contoh meneh. Wong biyen niku lak mripate abang, mbok kula ngomong ngeten. Kowe lak ngising kae le. Cekelen bokongmu bare cekelen matamu ndonga ngene. Mripatmu bare ning bokongmu. Abang silitku aja abang mataku. Kuwi ya mari, Mas. Mari. Anak tiba ndase mlentung diblonyoi karo idune mbokne mari sing paling ora nalar wong nguyuh anyang-anyangan jempol sikile kok naleni karet kuwi apa hubungane anyang-anyangan karo jempol sikil kan kudune sing ditaleni tak pucuke ngapa kok jempole lah Gus Taufik jawab ditaleni pucuke iki lak wong lanang Gus lawang wedok dilepo bro dilepo. Niku sing dimaksud dengan muhafadzah, menjaga kearifan. Lah, pemimpin muda itu boleh dia menjadi kreasi dan inovasi. Wong Gus Miftah sering mengatakan apa? Jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Kaya kula niki umpama ora kreatif, ya tetap kere kaya wong tua kula. Karena saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, maka saya harus berkreativitas. Maka jenengan santai mawon Bapak Ibu. Kok anakmu 4, anakmu 5, yakinlah salah satu di antara anakmu bakal ngangkat derajat wong tuane. Tapi di satu sisi, wal akhdu bil jadidil aslah. Bagaimana kemudian berinovasi? Bagaimana kemudian berkreasi? Bahwa masa lalu itu dijadikan sebagai sebuah pembelajaran dengan tegap menatap masa depan yang lebih baik. Itulah kenapa saya selalu mengatakan kenapa kaca mobil bagian depan pasti lebih besar dibandingkan kaca spion. Jawabannya apa? Karena masa depan bangsa Indonesia akan jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya. Termasuk awake dhewe ini. Maka Pak Diko, apapun keputusan Pak Diko, aku sebagai sahabatmu dukung. Kowe arep ning Kendal utawa arep ning Semarang, istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Saya mewakili masyarakat Kendal, istikharah, bukan istisqa loh ya. Istisqa ki jaluk udan. Kowe kok istisqa malah rakyatmu nangis kabeh banyu udan. Istikharah, ya jomblo-jomblo yang ngono. Kowe seneng wedok loro umpamane. Siji jenenge Ani, siji ini ani-ani. Iki saya tarapi ani apa ani-ani. Caranya bagaimana? Istikharah. Ani apa ani-ani. Tapi sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi masalah wis mau istikharah rano sing gelem merongos tak kandhani. Begitu ani karo ani-ani di istikharah sing gelem malah ngatani. Ya. Maka dimanapun keberadaan Pak Diko, ingat satu hal, prinsipnya Mas, waman yassaro an muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dimanapun Pak Diko berada, dimanapun kita berada, berikanlah kemudahan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Terima kasih, kita sambut after 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.